Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi pivot. Fungsi pivot ini sering kita gunakan untuk menyajikan data yang terdapat kelompok. Ini disajikan, misalnya di sini saya mempunyai sejumlah data, ada jenis produknya, kertas, pulpen, pensil, dan penggaris. Data-data ini saya akan sajikan secara berkelompok berdasarkan jenis produknya. Cara untuk membuatnya bagaimana? Di sini fungsi pivot itu berada dalam menu insert ya. Insert, lalu ada pivot table. Caranya di sini kita taruh kursornya di bagian ujung, lalu kita klik pivot table. Nah, dia akan otomatis terpilih area nanti yang akan diambil datanya. Di sini datanya itu berada dalam kolom B4 sampai dengan D18. Lalu kita akan diberikan opsi data ini mau disajikan di bagian sheet yang baru atau sheet yang ada di sini. Biasanya kita pilih di sheet terpisah ya, agar tidak tercampur gitu. Sheet yang di sini kita gunakan untuk master data. Lalu di-okekan saja. Nanti akan muncul di sini sheet baru, dan di sini area yang akan digunakan untuk penyajian data pivot table-nya. Kita tadi kan mempunyai data, ada nama produk, jenis produk, dan quantity. Saya mau menyajikan data berdasarkan jenis produknya. Jenis produknya di sini akan tersaji berdasarkan kelompoknya. Lalu nama produknya di bagian bawah. Nah, kita bisa lihat ya, dia otomatis nih akan terkelompokkan di sini. Kertas itu ada macam-macam, begitupun penggaris, pensil, dan sebagainya. Lalu untuk kuantitinya, ini tiap kali kita mau ngedit harus dikesinikan ya kursornya. Nanti dia akan muncul area atau settingan untuk pivot table kita gitu. Kalau kita pindahkan kursornya ke sini, ini akan hilang gitu. Nah, terus kita pilih kuantitinya di sini, dimasukkan di bagian value. Jadi value ini adalah untuk menyajikan data yang mengandung angka ya. Kalau di sini biasanya data-data gitu. Nah, untuk value di sini kita bisa milih rumus yang mau disajikan itu apa. Kalau di sini yang tersaji defaultnya adalah sum atau penjumlahan. Nah, cara mengubahnya, klik di sini, lalu nanti akan muncul opsi value field setting. Nah, di sini kita tinggal pilih mau rumusnya apa. Sum itu untuk penjumlahan, misalnya average untuk rata-rata, maksimal, dan sebagainya. Seperti itu ya, ini tinggal kita pilih mau menyajikan data itu yang bagaimana gitu. Kali ini saya pilihnya quantity. Oke. Lalu di sini sudah tersaji datanya. Bandingkan kalau misalnya datanya ada ribuan ya, terus kita mau menyajikan berkelompok tuh agak susah gitu loh. Nah, terus di sini juga saya misalnya mau menampilkan detail produknya itu nggak mau jadi satu sheet di sini. Jadi caranya adalah di bagian sini saya akan pilih analyze, lalu saya pilih opsi. Nah, di sini saya pilih display-nya. Bandingkan ya, ini masih dalam satu kolom yang sama, tapi sama pisah ini. Untuk detailnya sama di kolom yang berbeda. Saya tinggal checklist bagian pivot, classic pivot table layout. Nah, di sini akan terkelompokkan di kolom yang terpisah gitu, nggak nyampur di A semua. Gitu ya. Tuh, misalnya kita mau jadi
dikelompokkan lagi, nggak mau menampilkan detailnya, bisa diklik angka minus ini seperti itu. Dan misalnya kita nggak mau ini database kita udah nggak perlu disajikan lagi, biar nanti misalnya kita mengirim data ke orang lain itu udah perlu rekapannya aja. Jadi dari data ini kita bisa hide ya. Nah, untuk yang hide itu saya sebelumnya udah upload video, bisa ditonton cara untuk menghide database bagaimana gitu. Ini saya pakai cara yang simple aja, sebenarnya bisa dari database-nya ya, silakan tonton di video saya yang sebelumnya. Misalnya saya pakai cara simple yang seperti ini aja. Nah, jadi ketika kirim data ke bos atau ke rekan kerja yang lain, saya hanya menampilkan rekapan dari data saya itu. Kalau misalnya orang tersebut mau tahu detailnya, biasanya mereka bisa klik ini tinggal di double klik aja, nanti akan muncul tuh data yang mau dipilih seperti apa gitu. Ini nggak usah di save ya, bisa di delete aja. Nah, seperti itu. Misalnya kita punya data ribuan, orang mau tahu detailnya, misal penggaris dari 20 cm ini yang berkuantiti 43 itu isinya apa aja gitu, bisa di double klik, nanti akan muncul. Ini kan karena tadi data saya cuma satu baris, maka yang muncul satu. Kalau misalnya ada ribuan baris, akan muncul tuh 43 ini asalnya dari mana gitu. Nah, itulah fungsi pivot. Oh iya, ini saya mau kasih tahu kuncinya fungsi pivot juga. Misalnya kita ada melakukan perubahan di data, kita harus selalu refresh ya. Karena pivot itu ada kelemahan, dia tidak akan mau terganti. Kalau misalnya ini data, misalnya kita ganti jadi 6. Di sini masih 3 kan? Tuh, sedangkan di bank datanya ini atau di kumpulan datanya ini harusnya sudah berubah jadi 6, tapi di sini nggak otomatis. Itu adalah salah satu kelemahan dari fungsi pivot. Kita tiap kali ada pergantian data harus selalu klik refresh. Bentar ya, saya cari refreshnya di mana nih. Nah, di sini refresh. Tuh, dia otomatis kan berubah jadi 6. Seperti itu. Jadi pastikan tiap kali mau kirim data, kita save dulu di file terakhir ya, sebelum pengiriman data. Selalu klik refresh, baru save. Lalu kita bisa kirim data itu ke bos kita gitu. Khawatir ada kita nggak sengaja ada pergantian data, atau memang kita ada mengganti data tapi lupa untuk menyajikannya di sini. Sehingga kan data yang disajikan menjadi tidak akurat gitu ya. Seperti itu. Demikian pembahasan saya kali ini. Apabila ada suka dengan video saya, bisa klik like dan bisa di subscribe. Terima kasih.